Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Nur Arif Fuadi pada pembelajaran matematika kelas 8 semester 1 dalam materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV di bagian yang ketiga. Baik, sebelum memasuki materi, saya ingatkan kepada kalian semua bahwasanya untuk senantiasa mencatat segala informasi yang penting pada video kali ini, sebagaimana Rasulullah bersabda, qayyidul ilma bil kitabi, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat memahami prosedur penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi dan eliminasi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menentukan selesaian dari SPLDV dengan metode substitusi dan eliminasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dengan sopan dan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan latihan soal, peserta didik dapat menentukan selesaian dari SPLDV pada permasalahan kontekstual secara tepat. Nah, itulah adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian tuntaskan pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Baik, sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, ya, baik itu secara manual, ya, secara manual berarti menggunakan kertas penggaris gitu ya. Adapun secara modern yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, untuk penyelesaian SPLDV sekarang yaitu dengan metode substitusi. Substitusi secara arti yaitu mengganti atau mengubah. Maksudnya adalah menyelesaikan SPLDV dengan cara mengganti atau mengubah variabel ke-1 dengan variabel kedua pada persamaan lain. Masih bingung? Mari kita perhatikan contoh SPLDV berikut ya. Sembari kita melakukan pengamatan untuk SPLDV kali ini. SPLDV yang akan kami contohkan adalah terdiri dari dua persamaan. Persamaan pertama 2x plus y sama dengan 3 dan x kurangi 3y sama dengan 5. Baik, langkah pertama yaitu kalian nanti menemukan nilai x. Nah, dari persamaan yang pertama 2x ditambah 3y sama dengan 3, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan menjadi y sama dengan 3 kurangi 2x atau y sama dengan negatif 2x plus 3. Boleh salah satunya ya, karena artinya sama. Selanjutnya beralih ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan yang kedua, x kurangi 3y sama dengan 5. Nah, di sini variabel y pada persamaan sebelumnya kita ubah ya, agar nilai x itu kita dapatkan ya. Bagaimana caranya? Persamaan yang kedua tadi, x kurangi 3y sama dengan 5, y-nya kita ubah dengan 3 min 2x atau negatif 2x plus 3. Oke. Sehingga kita dapatkan x dikurangi 3y sama dengan 5, y-nya kita ubah menjadi negatif 2x plus 3. Sehingga x dikurangi 3 dikali dalam kurung negatif 2x plus 3 sama dengan 5. Kemudian kita jabarkan yang ada di dalam kurung ini sedemikian sehingga akhirnya kita dapati x sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2.
Selanjutnya, setelah kalian menemukan nilai X tadi, variabel X yaitu sama dengan 2, selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 2 tadi ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Nah, itulah adalah langkah kedua, yaitu menemukan nilai Y. Oke, boleh ke dalam persamaan pertama, boleh juga ke dalam persamaan yang kedua. Kita substitusikan X sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Jadi, boleh pilih persamaan X kurangi 3Y sama dengan 5 atau 2X ditambah Y sama dengan 3. X kita masukkan sama dengan 2, sehingga 2 dikurangi 3Y sama dengan 5. Sedangkan persamaan yang lainnya 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 3. Di akhir akan kita peroleh nilai yang sama, yaitu Y sama dengan negatif 1. Nah, itu adalah metode substitusi. Nah, langkah ketiganya bagaimana? Langkah ketiganya sama, yaitu memeriksa ulang ya. Periksa ulang nilai variabel X dan Y tadi. Kalau X tadi ketemunya 2, Y-nya ketemunya negatif 1, maka cocokkan ke dalam setiap persamaan. Apakah cocok? Nah, kalau cocok, maka variabel X dan Y tadi yang sudah ketemu merupakan selesaian dari SPLDV yang diberikan. Oke, di sini kita masukkan 2X ditambah Y sama dengan 3. X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan negatif 1. Ketemunya 3 sama dengan 3. Oke, correct, benar ya. Kemudian di persamaan yang lainnya, X dikurangi 3Y sama dengan 5. X-nya dimasukkan 2, Y-nya dimasukkan negatif 1, sehingga didapati 5 sama dengan 5. Correct ya, benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1. Oke, karena selesaiannya adalah berupa himpunan penyelesaian, maka kalian harus menyajikan ke dalam sebuah himpunan penyelesaian. Karena himpunan, maka dihimpun dalam kurung kurawal, di mana himpunan tersebut adalah pasangan berurutan X, Y, maka kalian juga himpun dengan kurung biasa. Sehingga urutannya kurung kurawal, kurung biasa, X, Y. Nah, seperti itu. Kemudian ditutup. Nah, itu adalah metode substitusi dengan 3 langkahnya, yaitu yang pertama menemukan nilai X, yang kedua menemukan nilai Y, dan yang ketiga adalah memeriksa ulang. Oke, kita lanjutkan ke metode eliminasi, yaitu metode ketiga dalam penyelesaian SPLDV. Eliminasi itu sendiri artinya menghapus atau menghilangkan. Maksudnya bagaimana? Yaitu menyelesaikan SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari kedua persamaan agar memperoleh nilai variabel yang lain. Baik, mari kita amati contoh SPLDV berikut. Kita masih menggunakan contoh yang sama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3 dan X kurangi 3Y sama dengan 5. Mari kita selesaikan dengan metode eliminasi. Langkah yang pertama yaitu menemukan nilai X. Bagaimana caranya? Untuk dapat menemukan nilai X, maka kita harus menghilangkan atau mengeliminasi variabel Y pada kedua persamaan ya. Agar dapat menghilangkan variabel Y, maka koefisien pada variabel Y angkanya harus sama. Ya, angkanya harus sama. Di sini 2X ditambah Y sama dengan 3, X kurangi 3Y sama dengan 5. Variabel Y koefisiennya berbeda. Maka bagaimana cara menyamakannya? Dengan cara dikalikan. Ya. Supaya sama, maka kita harus tahu dulu KPK dari 1 dan 3. 1 dan 3 KPK-nya 3, maka supaya jadi 3, ini koefisiennya 1 kalikan 3. Supaya jadi 3, ini koefisiennya sudah 3, maka kalikan 1. Sehingga di sini sudah sama ya, angkanya sudah sama dengan 3. Ingat, yang dikalikan bukan cuma Y-nya saja, tetapi seluruhnya dikalikan dengan 3, sehingga
persamaan pertama menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan 9. Sedangkan persamaan kedua karena dikalikan 1, maka dia tetap X dikurangi 3Y sama dengan 5. Selanjutnya perhatikan tanda pada variabel Y. Tanda pada variabel Y di sini adalah plus minus. Karena beda tanda, maka harus ditambah. Sedangkan jika sama tanda, maka harus dikurangi. Kenapa demikian? Kita lihat. 3Y ditambah negatif 3Y sama dengan 0. Maka tidak perlu dituliskan, sehingga variabel Y hilang atau tereliminasi. 6X ditambah X sama dengan 7X. 9 ditambah 5 sama dengan 14, sehingga kita peroleh X sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke metode eliminasi langkah kedua. Ya, kalau tadi kita menemukan nilai X, sekarang kita menemukan nilai Y. Caranya sama ya. Untuk dapat menemukan nilai Y, maka yang harus dieliminasi adalah variabel X ya. Di sini variabel X pada persamaan pertama koefisiennya 2, pada persamaan kedua koefisiennya 1. Maka supaya sama, kita cari KPK-nya. 2 dan 1, KPK-nya 2. Maka supaya dapat 2, kalikan 1, sehingga tetap. Sedangkan persamaan kedua, tadi supaya variabelnya X adalah 2, maka kalikan 2, sehingga persamaannya menjadi 2X dikurangi 6Y sama dengan 10. Kemudian perhatikan tanda pada variabel X. Variabel X tandanya sama-sama positif. 2X positif, 2X positif. Karena sama tanda, maka harus dikurangi. Ya, karena sama tanda harus dikurangi. Oke. Maka 2X dikurangi 2X sama dengan 0. Y dikurangi negatif 6Y sama dengan 7Y. 3 kurangi 10 sama dengan negatif 7. Di sini variabel X-nya telah tereliminasi, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 1. Nah, langkah ketiga sama, yaitu memeriksa ulang. Setelah diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1, maka kita cocokkan ke dalam kedua persamaan tadi, sehingga karena tadi correct semua ya, benar semua, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1. Nah, itu tadi dua metode di dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Selanjutnya kita akan melakukan latihan soal ya. Nanti silahkan kalian berkelompok untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Maksimal 4 siswa dalam satu kelompok ya. Selesaikan SPLDV di atas dengan menggunakan metode substitusi untuk nomor A dan B. Sedangkan untuk nomor C dan D gunakan metode eliminasi. Oke, itu adalah latihan soal yang pertama. Untuk latihan soal yang kedua juga perlu untuk didiskusikan. Kalian susun terlebih dahulu sistem persamaan linear dua variabel yang terbentuk dari masalah kontekstual berikut. Yang pertama, penampungan hewan di suatu kota mampu menampung 65 ekor kucing dan anjing yang terlantar. Perbandingan kucing dan anjing di tempat penampungan adalah 6:7. Berapa ekor banyaknya kucing dalam penampungan itu? Nah, kemudian soal yang kedua, ukuran sudut tumpul pada segitiga sama kaki di samping adalah 2,5 kali dari besar salah satu sudut alasnya. Tuliskan sistem persamaan linear untuk menentukan ukuran sudut ketika sudut dalam segitiga tersebut. Itulah dua soal yang berbentuk soal
cerita ya, atau secara kontekstualnya seperti itu. Langkah yang pertama, kalian temukan terlebih dahulu variabelnya, kemudian kalian susun persamaannya, kemudian barulah kalian selesaikan sebagaimana yang diminta dalam soal. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan di SPLDV bagian yang ketiga. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.